Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah akramanallahu subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melanjutkan mengkaji kitab Asru Qawaid 10 Faidah fi Tazkiyatin Nafs, di dalam menumbuh kembangkan jiwa, buku karya tulis Fadilatus Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badri hafizanallah subhanahu wa ta'ala. Masuk pada bagian-bagian akhir, penutup bagian khotimah. Sekarang kita masuk di halaman 45. Setelah bimbingan langkah-langkah tersampai, ibaratnya orang usaha sudah dikerjakan sana sini, nah itu butuh untuk mengadakan pengoreksian. Hasilnya gimana? Sama, menurun, atau bertambah? Kalau menurun sebabnya apa? Kalau bertambah, bagaimana mengembangkan lebih lanjut berikut dan berikutnya? Itu butuh kita namanya muhasabah. Semakin turun, ibarat orang usaha ya harus banting setir. Sama saja mungkin dianggap belum beruntung. Yang diharapkan perkembangannya. Dan tanda orang itu telah berkembang dirinya seperti apa? Seperti jawaban yang harus disiapkan ketika Allah bertanya. Sebagaimana ada pada surah Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah tiba saatnya buat orang-orang yang beriman hatinya semakin tunduk kepada Allah, kepada wahyu yang diturunkan. Ibaratnya masak sekian waktu sudah matang sehingga tinggal menikmati.
Disitulah orang harus menyiapkan jawabannya. Bila ternyata sudah matang, oh lah aku masak sukses, pokoknya enak pisan, apalagi puas, apalagi diperdagangkan, wes badine ra karu-karuan. Itu namanya hasil muhasabah sukses. Tapi apabila tambah atos, kehilangan modal, yang dimasak tambah atos, diri saja gak doyan, bagaimana dijual? Modalnya habis, lagi itu gagal. Muhasabah di bidang itu mudah dipahami. Di dalam perkembangan diri, apa tanda sukses? Jawabnya, semakin terasa dekat kepada kematian. Semakin menanyakan bekalku wis tambah siap apa durung. Sehingga kebaikannya akan semakin ditambah-tambahi, kekurangannya akan semakin dikurang-kurangi. Kekikirannya semakin dikurangi, kedermawannya ditambahi, karena harta enggak dibawa mati. Itu merupakan tanda menumbuh kembangkan diri, itu telah ada tanda keberhasilan. Harapannya ketika mati itu puncak kebaikan. Itu hasil muhasabah. Intinya itu ke sana. Sehingga semakin cinta ilmu, semakin paham ilmu, semakin bersih hatinya dengan keikhlasan, semakin sunnah perilakunya, semakin tambah sedekah salatnya, zikir tobat istighfarnya, dan semakin dekat kepada Allah, akeh malah nyambangi masjid. Kenapa? Artinya kecantol di masjid supaya nanti mendapatkan payung di hari kiamat. Tidak ada payung kecuali payungnya. Siapa yang dapat payung dari kiamat? Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, wong sing atine kecantol di masjid. Terus mesti carane nyantolne ati wonten masjid. Paham pemakmur masjid tanda mukmin. Paham akan disaksikan mukmin ketika keluar masuk masjid. Diadani datang, selesai pulang 5 kali. Dan bekerja keras. Itu diantaranya semakin dekat kepada Allah, wong sing atene kecantol di masjid dapat payung. Aku sih kira orang untuk payung pora, yang masjidku piye? Nah, nanti akan dimuhasabah. Objek yang dimuhasabah banyak. Ucapanku sudah cocok dengan kenyataan belum? Saya punya azam misalnya, penghasilanku sepertiga untuk infak, sudah diwujudkan belum? Andai kan punya azam seperti itu hasil muhasabah. Saya berkata ini itu, akan ini itu, dibuktikan apa enggak? Program-program yang kita rancang untuk ini sudah terwujud apa enggak? Bila tidak serasi, diserasikan. Programku 5, yang bisa 3, yang dicuatkan 3 saja, jangan 5 karena 2 enggak dikerjakan. Nanti akan dihisab. Maknanya seperti itu. Itu termasuk bagian dari objek bagian yang butuh untuk dimuhasabah. Sehingga nanti ilmu yang ada itu memang diamalkan, sehingga diri pun berkembang, kebaikannya berkembang tambah baik, keburukannya bentuk perkembangannya semakin dikurang-kurangi, sehingga kebaikannya nanti akan semakin dominan. Dan cukup banyak kita punya rencana, kita punya tulisan, kita punya program, tapi belum terwujud. Itu butuh untuk dikoreksi ulang, dikaji ulang. Apalagi itu kita angkat ke masyarakat, apalagi untuk memupuk kepercayaan orang lain, supaya terjadi keserasian. Itu juga termasuk bagian dari muhasabah. Wasiat-wasiat
Berkat masalah muhasabah, poin pertama telah kita pelajari dari Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita masuk pada wasiat khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, di halaman 45. Wa yaqulu al-khalifatu ats-tsani, berkata sang khalifah yang kedua, Umar radhiyallahu anhu, dikenal dengan nama Umar Al-Faruq, orang yang mampu dengan kepekaan imannya antara hak dan batil, sehingga betul-betul terwujud dan adil. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Apa kesan beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu wa tazayyanu lil ardil akbar yauma tu'radun la takhfa minkum khafiyatun. Ini ucapan Umar bin Khattab. Hasibu, hitunglah anfusakum, dirimu. Ilmumu semakin meresap enggak, manhajmu semakin bener enggak, tauhidmu semakin kokoh, ikhlasmu tambah enggak, ibadahmu semakin tambah sunnah enggak, kedekatan kepada Allah semakin dekat enggak. Nah, itu termasuk bagian dari muhasabah. Termasuk hartamu semakin halal enggak, sedekahmu semakin tambah enggak. Makanya ada pesan Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihitung. Makanya kita mencoba untuk seteliti mungkin, sebabnya wonten dina kiamat samangke hisabe telitine pol. Kayak kita dicek tiang saged diapeki mboten. Contohnya dicek tiang ngapusin itu nopo. Misalnya penggembala, wedhuse 50. Hari-hari itu dianggap satu walaupun pemiliknya dua. Karena wedi kena zakat, ketika waktunya penarikan zakat malah direkayasa. Terus pundi? Dum wong luru. Dum wong loro. Pinten Mas wedhuse niku sik selangkung. Oh, durung wayahe. Tapi jatah minimal pinten nek zakat? 40. Sing kono yo. Mongko niku bendinane dadi siji. Mong gadah siasat benjo kena zakat terus dipisah. Wonten nggih tiyang sing ngakal-ngakali ngoten niku. Hadisnya ada, prakteknya duka. Andaikan ada, ya memang ada hukumnya, ada yang dihukumi. Itu contoh wong cek kena dihapusi. Tapi yang kayak begitu, bisakah dia berkelit di depan Allah Ta'ala? Tidak bisa. Kenapa? Allah alimun bidzatis sudur, tahu apa yang ada di benak manusia. Ya Allah hisab lahir batin. Makanya ketika lesan mulai rada owah, yalwuna alsinatahum, napa yalwuna alsinatahum, berubah-ubah. Basa Jawane sing kuasar napa? Main cela-mencele nuwun sewu. Niku maknane meh padha tapi bahasane beda. Dan bahasa semisal. Akhirnya dikunci mati. Sehingga mereka mengatakan jelas syirik, tapi yang diungkapkan Rabbana ma kunna musyrikin, ya Allah kula mboten musyrik. Lho piye to? Wong jelas syirik kok dadak ngomong enggak iso. Enggak musyrik. Itulah firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna ayti wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Hari ini dikunci mati mulutnya. Kenapa? Kayak ngomong mulah malih. Wong musyrik muni ora. Kunci mati mulutnya. Tangan yang bicara, kaki sebagai saksi. Makanya kita jangan pinter mengelabui orang. Kenapa? Gak bakal lolos di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jujur dan sungguh itu penting. Contohnya jujur dan bersungguh-sungguh. Ka'ab bin Malik
Napa kasuse? Arikala perang Tabuk mboten katut, jane sire ya katut. Tapi menunda. Kuat, aku nyusul iso gampang, aku cek duwe modal cekatan. Cek kok kono aku kuat nyusul. Cek nek kono cek kuat nyusul. Karena sesi ora budal. Sesi malah enggak budal. Kenapa? Ya memang tidak ada modal budal. Engko sik. Ya Allah membuat enggak situ. Makanya kalau kita tuh punya program, yang dikerjakan saja. Engko dhisik. Walaupun siri tandang, tapi gara-gara engko dhisik malah gak situ, ngati ngoten niku. Cek to. Bakne ora budal nate. Walaupun jane hati kecilnya pengen melaksanakan. Tapi gitulah setan cara untuk menggagalkan. Makanya kalau iya. Misalnya wungu enjing ditelok cek longgar mang menit engkas. Tangi, cek dawa, mang menit engkas. Pak No, ya jampi itu lagi melek, nggih. Intinya nggak jadi sholat. Mungkin yang kayak begitu kita mengalami. Jadi pesimis dipikir nggak berangkat, karena yang ditolong itu yang optimis. Makanya bila kita punya program, engko dhisik, itu nanti nggak situ. Kasusnya Ka'ab bin Malik akhirnya nggak jadi berangkat. Susah. Piye nggo lek didangu Rasul. Nah, ketika betul pulang dari perang Tabuk 9 Hijriah, wong-wong sing nggak budal itu dikelompokne. A tanya nyapo ora katut, B nyapo ora katut, C nyapo ora katut. Sementara mereka dikenal orang yang nggak lurus mulutnya. Pinter gaya alasan. Ka'ab bin Malik itu adalah diplomat ulung, lek ngobrol kalau wong jarang kalah, pinter gawe alasan. Dia pun juga mikir, saya supaya bisa lolos dari pertanyaan Nabi, saya bisa. Tapi bisakah saya nanti lolos di depan Allah? Giliran dia ditanya, nyapo rasito budal. Bila saya bicara di depan selainmu, saya bisa berkilah. Saya punya 1000 alasan, maknanya gitu. Tapi di depanmu tidak ada fungsinya. Kesimpulannya, saya nggak punya alasan, saya memang salah, dan saya siap menunggu tobat dari Allah Ta'ala. Itu namanya jujur. Apa kata Nabi? Ya wis entenono Allah memberikan keputusan. Dan berikutnya, makanya ketika orang itu bisa berpikir seperti itu, dia nanti akan jujur dan urusan akan segera untuk diselesaikan. Kenapa? Dia sadar nggak ada orang yang bisa lari dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia jek kena dikelabui, tapi Allah nggak bisa. Makanya sadarlah, kita nanti akan berhadapan dengan Allah, tahu apa yang ada di hati kita. Makanya oleh itu tidak bisa dikelabui sama sekali. Makanya sadarlah, hisab dirimu sebelum kamu dihisab, dan itu betul-betul teliti. Wazinu anfusakum, dan timbanglah dirimu qabla an tuzanu, sebelum kamu ditimbang. Timbangan ini timbangan real napa timbangan kinayah, kiasan. Ditimbang tenan, kalau ada timbangan ya nggak ada gunanya. Oh, tambahnya nyendeki mati tambah lemu ngoten kira-kira. Soalnya kalau timbang malah hantep ngoten. Bukan itu. Walaupun badannya gede, bobotnya pol, seolah hidup untuk makan, sehingga dia menempuh kekafiran. Yang penting warak. Wong sing gede itu nanti ketika ditimbang di hari kiamat gak dicepakin apa, gak enek sing kena ditimbang. Kenapa? Bobotnya tidak melebihi dari sayap nyamuk. Kalau begitu, makna nimbang di sini itu bukan timbangan hakiki, bentuknya timbangan sing kena nimbang beras dan macem-macem, tetapi dimaksud itu kinayah. Gimana tuh maknanya? Yaitu muhasabah dengan introspeksi diri
Sudahkah kita sesuai dengan syariat yang Allah telah tetapkan? Nimbang itu mana seperti itu, dicocok nih, sudah serasi belum? Ilmumu bener apa durung? Akidahmu tauhid atau belum? Amalmu sunnah atau belum? Ngomongmu sudah sesuai atau belum? Programmu muni ngene, programku hari ini adalah ini. Ngono ki tok tandange pomek gawe program tok. Dan macem-macem, yang gitu itu ditimbang, yang seperti itu ditimbang, sehingga kita tidak akan berusaha untuk mengelabui orang tapi nggak ada kenyataan. Itu makna menimbang itu adalah kinayah. Sebelum kamu nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, penimbangan di hari kiamat sing ditimbang napa ne? Amale napa sak wonge. Ada banyak kesimpulan yang ditimbang wonge po amale, yang lebih condong kepada kebenaran wonge sak amale, sehingga nilai bobot badan itu nanti mikyas ukurannya itu adalah amal. Senajan to wonge gawedi tapi amale cilik, nah itu nanti bobot awake cocok kalih amale. Andai kowe wonge bobote nek 2 kintal, lah amale mek 2 on. Lah kuwi 2 kintal mek dadi 2 on. Wonge ramping mek 35 kilo. Ramping napa kemplotak? Longlit. Tapi nek pancen amale apik, bobote bertonton. Walaupun badane bobote mek 35 kilo ditimbang nanti ada kelasnya ton. Kenapa? Bobotnya disesuaikan dengan amal. Makanya kita tidak usah khawatir ketika kita di dunia ramping-ramping napa nawa kuru ramping mawon masih penak ngoten iki. Enggak usah khawatir, termasuk rapate punya rezeki sehingga nyukup tidak usah khawatir. Karena ya Allah timbang nanti adalah standarnya berada pada hati, keimanan, keikhlasan. Badan nanti akan mengikuti kepada bobot nilai amal itu sendiri. Yang jelas yang ditimbang keduanya, badan dan amalnya. Yang menjadi standar itu nanti amalnya. Jangan contoh wangi ramping tapi bobotnya amal bagus, nanti dibikin berbobot mengikuti bobot badannya. Wallahu a'lam. Itu diantara bentuk pemahaman. Kesimpulannya, siapkan kita nanti akan ditimbang. Yang fadilah kita kerja apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ingat-ingati kita, sak dzarrah saja akan dihisab. Maka kita tidak akan menelantarkan. Sehingga boten-boten rezeki yang terbuang. Kata boten, tiyang ada kalau dahar menika nek piring boten dintekne. Kata boten. Supaya kita ngersiki lek perlu nanti dilapi sekira pantes. Kenapa? Pesan Nabi itu selesai makan tangan jangan langsung dicuci, diwijii, tapi dinapak nih jilat. Kenapa? Kita tidak tahu di mana letak berkah. Akan dihisab itu nanti. Maka jangan telantarkan. Maka nak piring jek nyiso begitu, jangan. Gimana kita nanti akan dihisab? Kita minum air gelasan nggih dintekni, sampun ngantos mek diseruput tinggal ngalih. Bapak itu pengemasan itu beli. Habiskan tuntas. Kalau memang nggak bisa ngentekni bawa pulang. Kenapa? Itu berharga itu. Pengemasannya itu pakai harga. Beli. Maknanya seperti itu, habiskan, tangan saja dijilat. Itu namanya muhasabah sing teliti. Sehingga nanti harapannya adalah orang yang sakulat mawazinuhu apike berbobot bahwa fi isyatin radiyah, kehidupan yang diridhai. Tapi wa amman khafat mawazinu fa umuhu hawiyah, ditimbang jebule apike titik, eleke sing abot mak jelek, eleke sing dominan fa umuhu hawiyah. Nanti kepalanya dijatuhkan, menghunjam duluan ke neraka. Bisa lahirnya patah, berarti kerugian besar. Nah makanya siapkan.
timbanglah dirimu sebelum ditimbang. Ini wasiat dari Umar. Wa tazayyanu, dan berhiaslah lil ardil akbar, untuk perhelatan yang besar. Perhelatan niku napa? Acara gruduk-gruduk nglumpuk niku napa? Perhelatan. Biasanya tiang gruduk-gruduk nglumpuk niku damel kangge acara napa biasane? Kadang jaranan pokok rong jaran nek sing nyanyi ayu ngoten malah geruduk ngoten nggih. Bikin perhelatan dan bahasa semisal. Atau kadang perhelatan kangge demo, nguyo-nguyo presidene, tuwek, elek dan macem-macem. Nah, itu akan dihisab. Akan dihisab. Ngati-ngati lisan kita, apa yang kita ucapkan. Itu tadi makna perhelatan. Mungkin bisa menghadirkan 1 juta, 2 juta, ada yang menghadirkan 10 juta. Bila sudah di padang mahsyar, itu perhelatan terbesar. Berapa yang ngumpul di padang mahsyar? Semua manusia awal akhir, semua jin. Yang sekarang hidup bareng sasa sak dunia itu ada 6 miliar atau 7 miliar. Yang sudah mati berapa? Ke depan berapa? Tambah jin pisan. Ya'jud ma'jute piro. Itu nanti akan ngelumpuk di padang mahsyar. Enggak ada orang yang nyelintut, aku ra budal, tidak bisa. Mau sembunyi di mana? Caket delik mboten. Wonten pundi badhe delik? Nelongan. Wong bumi diganti bumi yang lain, enggak ada bangunannya, mau delik kemana? Enggak ada bukit, enggak ada jurang, yang itu dataran rata. Ketika bangkit dari dalam kubur itu wis pateng gletan endur lemah, mau lari kemana? Gak iso delik. Nanti ditiupkannya roh, kemudian baru digiring geruduk-geruduk, dan masing-masing mikir awak sehingga lali anak bojo dan macam-macam. Al-yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imrin minhum yauma idzin sya'nun yughni. Itu namanya perhelatan terbesar. Siapkan, kita nanti akan ke sana. Makanya kita nanti akan merasa amalku jan titik banget, gak nyamut-nyamut, oleh Allah gak nulung, gak wong sing selamat. Makanya kita dipanggil Allah jangan semoyo, semoyo kesel, semoyo rasa-rasan, semoyo ngantuk, semoyo sikile linu keju. Jangan, itu kurang semangat itu namanya. Gak semangat mali kabeh ngoten niku. Makanya hati kita butuh untuk kita timbang. Di sini ada perintah, itu tadi makna al-ardu, perhelatan besar. Dan itu tidak bisa lari. Kenapa? Langit dibuka, malaikatnya turun, bikin pagar lapis pertama. Langit kedua dibuka, malaikat turun, bikin pagar lapis kedua, kurung 7 lapis malaikat. Ainal mafar, mau lari kemana? Makanya untuk menghadapi perhelatan akbar itu tazayyanu, berhiaslah. Biasanya tiang macak pada acara nopo? Lamaran, macak nggih. Nganti noto rambutnya, nganti ra karo-karuan. Kadang badhe ngebang bibir wis pirang jam dhewe. Niku jenenge macak ketika punya acara. Jam 8 dipajang wonten panggung nek kuwade niku mantan wedok nek macake ket jam pinten? Jam pinten? Pas subuh, ya Allah. Jadi macake pirang jam, bar subuh pun macak, padahal jam 8 kok bengi. Pinten jam niku? Dawa. Ngaten niku kabar luhuran mboten? Kabar ngasaran mboten? Kabar maghriban mboten? Ya perlu badhe pipis mawon repot ngoten nggih. Apa dimpet apa ora ngombe pisan. Artinya itu ada untuk menghadapi acara resepsi nanti malam, lek macake nganti bar subuh.
paling mungkin didelok wong pinten jam. Masya Allah bidadarinya paling mek ngono tenan nggih. Mangke sak gerudukan acara mulai pun rasumbut itu contoh lek macak pol mongko mek ngono kuwi gunane. Nah sementara kita nanti akan dihisab, inilah yang harus kita pacai sebaik-baiknya, dipacai sebaik-baiknya. Mungkin kita masih ingat bagaimana gaya anak sekolah sesuk libur pelajaran karena akan ada tinjauan, maka hari ini ada kerja bakti, wes diraus kabeh mening nyapa sesuk enek tinjauan dicek. Mungkin kita masih kecilan dulu sekolah sering kan begitu kan, gitu saja kita sudah menyiapkan mongko andaikan rapatek resi ya mek rentok biji ngoten mawon. Lah ketika orang itu hiasannya ndak bener di padang mahsyar di hadapan Allah gagal kan neraka kan. Ini kudune kita menghias diri harus sebaik mungkin. Makanya koreksi, selama ini kita cari ilmu memang betul-betul cari ilmu atau enggak, manhajnya bener apa enggak, sudah mempengaruhi akidahku dengan tauhid apa enggak, tambah keikhlasannya, ibadahku semakin khusyuk apa enggak, dan yang lain-lainnya itu yang harus kita hias. Semakin indah ilmunya, semakin indah manhajnya, semakin indah akidahnya, semakin indah sholatnya, semakin indah akhlaknya. Itu namanya berhias. Yaumul itulah suatu hari tu'raduna, kalian nanti akan digiring, dikumpulkan di depan Allah Ta'ala. La takhwa minkum khafiyatun, la takhwa tidak ada yang tertutup minkum dari kamu khafiyatun barang sing nyelinap, rene barang sing nyelempit rakonangan nggak ada, semuanya pasti ketahuan walaupun misqal la dzarrah sak bobote biji sawi. Napa nggih biji sawi niku? Dzarrah niku napa nggih? Biji sawi nggih. Terjemahan tempo dulu biji sawi dianggap barang cilik. Ketika ilmu pengetahuan semakin modern, dzarrah dipun terjemahane napa? Atom. Niku lho mboten damel mikroskop mboten ketok to nggih. Nanti akan dihisab. Sampai sekecil itu akan dihisab. Nah inilah pesan dari Umar yang sangat penting untuk kita perhatikan. Makanya Umar orang semakin tawadhu sekali. Umar secara jaminan Allah dijamin masuk surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Tapi Umar sendiri yang ia rasakan, dia bukan bangga, gilo penduduk surga delok aku. Ngoten nggih pikiran Umar. Mboten. Pikiran Umar itu ada sebuah muhasabah. Ketika ngoreksi dirinya itu banyak salah, sehingga mikir piye ya aku, sehingga potensi secara amal masuk surga kita itu tidak punya. Walaupun wong podo nyanjung, tapi Umar sendiri merasakan kayak ndak duwe. Makanya macam-macam dari syafaat. Ketika orang sudah masuk neraka, siapa yang akan dikeluarkan? Di antaranya wong sing duwe bekasan sujud, bathuk, irung, telapak tangan, rapet kabeh, jari-jari kaki, itu sebatas ditekuk kabeh sak jentikane nemplek benjok obong. Kathah tiyang sing sujud niku namung putuk driji tok, jendikane mboten nemplek blas, itu berpotensi kobong, templekno kabeh. Ditekuk ngadep kiblat. Jarinya juga begitu, aja bekungkung. Dan seterusnya. Itu termasuk nanti akan diambili yang enggak kobong. Termasuk nanti akan didelok sapa di hati itu ada sebiji sawi dari iman, separuh biji sawi dari iman. Ketika sudah tidak ada, Allah mencawuk 2 kali. Umar mengatakan, andaikan saya katut pada cawukan kedua bojo. Itulah tawadhu'nya Umar, memperbanyak muhasabah, sehingga yang terasa pada dirinya itu adalah banyak kekurangan. Nah, itu penting. Makanya kita harus hati-hati. Semuanya kita koreksi. Cuma kita koreksi. Janji kita, program kita, apa yang sudah kita ungkapkan, rencana-rencana kita, mana sudah dan belum.
mana itu sebatas pengelabuan dan mana yang jujur. Kadang tiang mencari simpatisan itu kadang dihias-hias. Mboten tiang golek simpatisan, simpatikan. Dihias-hias mboten. Begitu. Apalagi membuat proposal itu sering dihias-hias. Yang kenyataannya belum tentu. Yang kenyataannya belum tentu. Makanya itu juga harus kita koreksi. Banyak barang yang harus kita koreksi. Berikutnya, wa yaqulu al-khalifatu as-salisu, berkata khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ibnu Adam wa an Adam. Iklam, ketahuilah, anna malakal maut, sesungguhnya malaikat maut, malaikat pencabut nyawa niku napa sinten jenenge? Malakul maut. Saya belum mencoba dalil namanya Israel, saya belum tahu dalilnya. Bukan saya menghapus, tapi saya cerita belum membaca malaikat pencabut nyawa jenenge Israel, saya belum tahu dalilnya. Yang ada apa? Malakul maut. Di hadis memang begitu, ucapan Utsman di sini memang begitu. Dalilnya mudah. Pinten rombongane malakul maut, malaikat sing ada tugas mencabut nyawa, pinten rombongane? Sejauh mata memandang, gruduk teko, tatanazzalu, gruduk tumurun. Sejauh mata memandang. Malaikat maut duduk di samping kepala. Dan nanti kita akan melihat kapan-kapan kita ketekan tamu rapat kenal kok akeh. Oh, ini berarti malaikat. Lek wonge apik, malaikate ya penampilane ngayemne disawang, lek wonge enggak genah, malaikate ya padha karo wonge. Elek ya penampilannya ya elek. Makanya kita itu menghias diri sendiri, bukan menghias siapa-siapa. Hai anak Adam, ketahuilah sesungguhnya malaikat maut allati wukila bik, yang ditugasi untuk mencabut nyawamu, lam tazal, dia tidak henti-hentinya yukhlifuka, selalu mengiringi kamu, ngintil terus pun kekintil. Berarti kita ngalor gitu nih sampun dikintil sinten? Malaikat maut. Wa yatakhatta, dan dia menitipkan ila gharika, kepada selainmu, mut anta fi dunya, selama kamu di dunia. Kita lek nitipne pedah nika mungkin dipun jipuk malih mboten. Lunga teng Surabaya yang cekatan bis, pundi cekatan bis? Ngati luweh nggih. Ngati luweh napa teng stasiun? Stasiun lah. Nggawa pedah dhewe. Dititipne. Mengke arek kala sampun kondur dijipuk napa ditinggal mulih? Ya dicipuk, mosok nitipne ra dicipuk. Pinten jam? Silahkan direncana. Lungaku yang Surabaya, kepentingannya ngene-ngene, perkiraan nanti jam semene mulih. Jadi ada waktu. Jadi malaikat maut yang ditugasi mencabut nyawa wis ngintil, kemudian kita dititipkan ke dunia. Saiki awakmu tak titipne nek donya. Jatahmu nek donya semene saya sudah beritahu, wis wayahe engko tak sibuk. Jadi kita itu dititipkan saja. Ini bahasa Utsman. Yatakhatto ila ghairika, malaikat maut menitipkan kamu kepada selain kamu, mut anta fi dunya, selagi kamu berada di dunia. Rata-rata umat ini pinten jumlah umure? Rata-rata umat menika pinten jatah umure? Rata-rata swidak 70. Ayo rata-rata pun umur pinten niki pun? Ayo pinten? Meh napa meh? Terus pun dijawabane, meh napa meh? Meh napa? Meh dicipuk karo malaikat. Wektune karek titik mata cipuk tak titipne. Sadari, kita nggak tambah ganteng, nggak tambah hayu, nggak tambah kuat, tapi semakin tambah masa habis mau diambil. Wa ka'annahu, dan seolah-olah malaikat kota khoto menitipkan ghairuka, kepada selain kamu, ilaika kamu,
seolah-olah malaikat menitipkan kamu kepada selain kamu, wa qasodaka, dan dia bermaksud untuk mengambilnya lagi. Ya memang begitu, jenenge titip sekian waktu tak jipuk. Maka daripada itu khud hidroka, ambil kewaspadaanmu, tiling-tilingan, perhatikan. Rata-rata umat ini umurnya 60-70, sing 100 punjul rapate akeh, sing kurang dari swidak sak pirang-pirang. Nah, sudah mati duluan A, B, C. Sementara kita semakin cedek kepada kematian. Waspadalah, kita akan segera diambil. Gimana persiapan kita? Wasta'idzalahu, dan siapkan untuk menghadapi kematian ini. La taghful, kamu jangan lalai. Kerja ya kerja, makan ya makan, tapi ada waktunya, ada fungsinya. Maka perhatikan kehalalannya. Jangan sampai sibuk kerja meninggalkan sholat jamaahmu. Fa innahu la yaghfalu anka, karena malaikat nggak pernah lali. Kamu dititipkan tuh mau diambil. Nah ini pesan dari siapa itu? Utsman ibn Affan. Makanya berkaitan hal seperti ini, Utsman itu ketika ziarah kubur semakin terasa lah kayak mati, kayak mati. Nek perlu kayak luwih nom timbang aku, wis mati. Aku luwih tuwek, sing enom malah dhisik, sing tuwek kaya malah ndang nyusul kapan. Amalku piye, cukup urung? Nangis. Nanti kita sami ziarah kubur nangis. Nanti mau menangis, nangisin apa? Yo, kita perhatikan, kayaknya hati kita masih keras, belum kesentuh. Nangis siawak kayaknya belum, orang cukup terus pi, kayaknya masih atos hati kita, gersang. Nyapa ya dileni ngono kuwi ora patek nyaut. Makanya mata nangis itu mahal. Kenapa? Sentuhan hati. Sentuhan hati. Maka siapa yang merasa deritanya orang miskin nangis, itu modal. Karena ada orang itu menjadikan orang miskin sebagai alat untuk ngeruk duit. Sinten? Wong menjadikan miskin ngeruk duit. Bang Titil ya. Orang duit warane diiming-iming kon nyilih. Bariki terus ditarii, dimanfaatkan. Itu membuat hati keras. Supaya lembut, justru banyak memberi. Kayak kok ngono tulung, kayak ngono tulung, itu nanti bisa menyebabkan nangis. Nangis ini yang penting untuk kita latih pada diri kita. Lek mek musibah ngono tok saja wis prihatin nangis mesane, bagaimana ngerinya musibah di akhirat nanti? Itu yang butuh untuk kita perhatikan. Nah gitu, Utsman itu nangis. Makanya kita wajib belajar kepada rasa yang dimiliki Utsman. Kok iso ya atine selembut itu? Wa'lam, ketahuilah Ibnu Adam wa anak Adam, in ghafalta, jika kamu lalai an nafsika, dari dirimu, walam tasta'idda, dan kamu tidak menyiapkan laha untuk dirimu, lam yasta'idda, tidak akan menyiapkan laha untuk dirimu ghairaka, orang lain. Tiyan niku lek open-open ngopeni sinten? Tiang ngopen-ngopen sinten? Pamane pitik lowe celok kur kroyuk. Niku semangate niku dingge awake napa dingge cepane koncone pitik. Ya awake dhewe, koncone malah pendil ben ngalih, ngoten lho nggih. Nah, orang nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar gak mikir sapa-sapa kecuali mikir siapa? Diri sendiri. Lah perlu wong kabeh dijadikan tebusan, lau yaftati min adzabi yaumi idzin bibani wa saqibati wa akhi wa fasilatihi alatatihi wa manfirati jami'al thumma yunji. Wong dia dikorbane kabeh ngelebon, sing penting aku selamat. Makanya yang bisa menyiapkan untuk nasib setiap orang itu duduk sopo-sopo, tapi awake dhewe. Walaupun orang itu memiliki ikatan cinta kasih pol, katanya seia sekata sehidup semati. Ini kenyataannya bener nggih?
Saya sekata sidik semati leres nggih. Itu hanya bahasa rayuan. Yang ada seiya sekata sehidup mati yo dewi telung dina tak tinggal rabi. Bagi ngoten kira-kira mangke. Bahasa gampangi. Ini pesan dari Utsman. Sing gelem cepak-cepak kangge butuhmu itu dirimu sendiri. Dan sering orang itu menikah katanya cinta, nah kenyataannya gak dicepai. Ya mungkin mas mantenannya ada istrinya siap cepat-cepat, tapi suwe-suwe ya cepak ono dewi aku repot ngumpani anak. Cepat-cepat dewi. Itu terbatas itu. Itu terbatas. Dan banyak sekali kasus keluarga gegernya harus bojone gak dicepai. Ya cuma sibuk monotos sudah nggak iso nyepai wong. Nah sibuknya di padang mahsyar bangga luweh gak iso nyepai. Kenapa? Masing-masing orang itu akan mikir awake dhewe, nafsi. Wala buta maka seharusnya min ilahi akan pertemuan dengan Allah itu mesti. Maka daripada itu fakhud li nafsika, ambillah sikap kemaslahatan buat dirimu, wala takilha, jangan kamu serahkan kemaslahatan dirimu ila ghairika pada orang lain. Wong liya enggak peduli. Kabeh wong mek ngopeni awake dewi saling cinta itu ketika karepe padha cocok. Sementara di sana enggak ada kerja sama lagi. Yang ada adalah hidupnya itu mengalami kemandirian. Ini dua pesan, dua wasiat yang kita baca di kesempatan malam hari ini. Pertama wasiat dari Umar bin Khattab, yang kedua wasiat dari Utsman. Bagaimana wasiat ketiga, keempat dan berikutnya insya Allah bisa kita kasih waktu depan. Semoga Allah jadikan kita orang yang bisa bermuhasabah dan jangan panjang angan mengikuti hawa nafsu. Ingat kita segera mati, maka siapkan bekal sebaik mungkin. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.